Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nuru ya Mubin nawwir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bi barakati karamati salari jami ahli silsilah qadiriyya naqsyabani wa asri alayya. Radiyallahu anhum wa qaddasa sirahum wa qaddasa asrara misrihim. Amin amma ba'd. Faqala ta'ala bi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisu ahlal yakin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Pertama dan utama sama-sama kita cintai, kita muliakan Hadrat Syekh Nawar Sidina Sultan Aulia bin Zaman. Abah sudah kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang yang melihat, mendengar dan kenal kepada kita. Dapat limpahan barokah karoman dari beliau sehingga dapat mengamalkan amaliyah tariqah wajibin naqsyabandi wa istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama para wakil rakyat Syekh Mursyid di mana saja berada, yang menakib online. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang sempurna, khususnya Bapak Kementerian diberikan kesehatan seperti sedia kala sehingga bisa hidmah menakib kepada kita semua. Untuk Ustaz Munawir, Kiai Munawir, jika khususan beliau dapat sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhaya saya hormati Haji Profesor Biatno, tujuan akhwat semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara manaqib online yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan yang baik ini sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah kepada Syekh Mursyid sehingga kita bisa belajar segalanya, baik ucapan, ilmu, amal, akhlak, rasa. Kenapa? Semua ini karena dalam bimbingan Syekh Mursyid kita akan lain. Dan kita tidak boleh ragu, harus yakin. Makanya beliau itu guru yakin. Jadi guru yang yakin dan bisa meyakinkan semua muridnya. Masalah apa saja, khususnya kita dalam masalah COVID. Orang yang takut sekali dengan COVID menjadi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena beliau yakin. Kita semua jadi yakin. Kenapa semuanya? Dia yakin kepada Allah, yang mematikan hanya Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah, termasuk COVID. Iwan akhwat sekalian, yakin itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Inilah makanya kita semua belajar zikir, jadi memupuk keyakinan yang sudah ada pada diri kita agar semakin meningkat. Sehingga disebutnya ada ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Keyakinan ini khususnya dalam menjalankan ibadah. Jadi ibadah itu harus sampai yakin. Jangan ragu, khususnya dalam mengamalkan TKN walaupun sulialaya. Yakin. Kenapa? Karena dengan zikir ini kita akan selamat dunia akhirat. Yakin, tidak boleh ragu. Kenapa? Karena kita dibimbingkan oleh Syekh Mursyid, guru yakin, beliau sudah yakin, tinggal kita yakin ini. Keyakinan kita ini terus terpupuk dari disebut ilmu yakin ini. Itu adalah ilmu-ilmu semua diketahui oleh umat Islam. Zikir itu bagus. Baru katanya, baru ilmu itu baru katanya, baru dari kitab, baru kita dari omongan orang. Tapi setelah kita melihat, menyaksikan,
ya bahwa orang yang zikir itu benar, ya, yakin dan tenang, ya, maka baru kita ya semakin yakin, maka naik ya dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Begitu kita musyamur tidak mau belajar zikir, lalu kita mau mengamalkan, maka naik ini namanya menjadi ya akul yakin. Keyakinan ini tidak boleh tergeser dan memang tidak akan tergeser kalau sudah yakin itu. Dalam kitab usul fiqh disebutnya ya al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan syak, dengan ragu. Walaupun orang meragu-ragukan kita, ya kan seorang ya 100 orang mungkin 1000 orang bukan orang tidak geming ya, misalnya kita ya tidak lapuk ya karena hujan, ya tidak lekang karena panas, ya tetap kita mantap, ya itulah gambaran mencapai hakul yakin, ya kita semua bahagia. Inilah ibadah yang harus disebut sampai yakin, ya kita beribadah hanya yakin itu dalam ayat ya Pak berkata ya akal yakin diartikan kematian, ya. Ya, ibadahlah kamu, sembahlah kamu ya, kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maka keyakinan itu disebut mati. Ya, bahasa kita bisa gabung dua-duanya. Ya, jadi ya bahasa kita ya harga mati sudah yakin. Ya, zikir ini. Inilah ibadah yang sampai yakin. Itu adalah ibadah zikir. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau orang yang profesinya ceramah, belum tentu lagi ceramah itu mati. Kalau dikatakan itu ibadah. Atau lagi sholat, hobinya sholat, ibadahnya sholat, ya sholat saja gitu, dia ada zikirnya, ya belum tentu mati lagi sholat. Atau yang lagi puasa, ya puasa terus biar mati lagi puasa, umpamanya belum tentu, ya mungkin matinya malam lagi tidak puasa, ya. Atau dia zakat, ya tapi tidak ada zikirnya, belum tentu lagi zakat dia itu mati. Kenapa? Ya ada yang hobi haji dan umroh, belum tentu dia mati haji dan umroh, ya. Kenapa? Karena itu ibadahnya sewaktu-waktu, ya, ya sewaktu-waktu. Karena semua sewaktu-waktu. Ibadah yang tidak sewaktu-waktu, yang non-stop, tidak ada off-nya, inilah zikir. Makanya kita berzikir kepada Allah yang dibimbing oleh Syekh Mursyid, yaitu untuk mencapai yang disebut ya atayat yakal yakin, ya pasti yakin. Kenapa? Karena zikirnya bukan hanya dibimbingkan setelah sholat, ya, tapi ada zikir yang dilakukan setiap saat. Inilah yang tidak ada off-nya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, sehingga disebut, ya bila dipanggil oleh Allah, sedang ibadah. Ya, sedang ibadah. Inilah zikir hobi. Jadi ibadah terus ibadah. Hidup terus hidup, zikir terus zikir. Ya, tidak ada yang lain. Ya, makanya kita bahagia. Walaupun Pak kita lagi tidur, gimana kalau dipanggil? Makanya mau tidurnya zikir. Ya, makanya kata Imam Syaroni dalam kitab Tabil Mungkarin diantaranya, ya disebutnya apa? Idza dzakara ahadukum hatta yanama kutiba minaz zakirin hatta yastayqiz. Ya, seseorang itu apabila berzikir sampai ketiduran, lalu dia tidur, maka selama tidurnya hitung zikir. Jadi sana yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan zikir. Ya beda kalau orang yang ya sebelum tidurnya nonton TV. Jadi selama tidur ditulis nonton TV. Ya, begitu. Ya, makanya kita zikir. Walaupun nonton TV, tapi zikir. Intinya itu zikir. Jadi nanti itu ya zikir sambil nonton TV. Ya, beda yang nonton TV saya tanpa zikir. Maka ya khususnya sebelum tidur disebutnya itu. Ya, tapi Abah itu kata Abah mah nggak pernah niat tidur, ya, nggak pernah niat tidur. Jadi istilahnya ketiduran. Jadi kalau tawajuh baru sampai kita ngorok atau sampai netes, kata Abah tidak apa-apa. Ya, itu udah benar. Ini seperti ungkapan tadi di atas. Siapa yang tidur sampai ke pulasan, ya, siapa yang zikir sampai ketiduran, maka itu zikir selama dia tidur. Bukan lantas kita tidur terus, ya. Karena ada keterangan seperti ini, tidak juga. Artinya kalau dia mau tidurnya zikir, dihitung selama ya tidurnya zikir. Iwan akhwat sekalian, inilah ya ibadah yang tidak putus, hanya zikir hobi, ya. Jadi bisa dilakukan sesuai dari yang saya sampaikan masalah berkah.
Jadi adanya pada waktu, jadi setiap waktu, ya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, ya, yang disebut waktu itu 3 dulu, yang sekarang dan akan datang. Maka yang harus dipentingkan sabda Rasul, Faktanim allazi anta fihi. Ambillah kesempatan yang kamu sedang ada padanya. Bahasanya apa kata Allah? Bahasanya, ya baik zikir kita ini sehari-sehari saja. Jadi kalau sehari ini kita baik, ya hari yang kemarin pasti baik. Hari yang besok jangan dipikirin, belum tentu sampai. Jadi zikir saja yang baik pada hari ini. Jadi hari ini saja baik. Itu kalau ditetapkan bahwa hari itu 3. Tapi kalau diartikan ya dengan 3 menit atau 3 detik, jadi detik yang lalu, detik yang sekarang, detik yang akan datang. Jadi jangan pikirkan detik yang lalu, jangan pikirkan detik yang akan datang, tapi detik yang sekarang. Inilah detik yang sekarang. Kita zikir hobi dengan baik setiap saat, maka kita semua menghidupkan waktu kita dengan baik, sehingga bila kita yang disebut datang ya kematian itu secara umum ya memang mati, ya meninggal, ya. Tapi secara khusus kematian itu bisa diartikan maksiat. Ya kenapa disebut? Karena yang pertama kali mati disebut itu iblis. Tapi yang disebut mati iblis itu bukan karena dia mati, tapi adalah maksiat kepada Allah. Jadi orang-orang yang maksiat kepada Allah sebenarnya mati. Mungkin bahasa kita itu mati rasa. Kenapa? Tidak tahu rasa ya, dekat kepada Allah. Ya, maka kita semua berbahagia ya dijadikan oleh Allah orang-orang yang hatinya hidup ya. Bukan sekadar hidup tapi hatinya sehat ya. Karena hati ada yang mati, ada yang hidup itu yang berzikir. Hati yang sehat itu zikirnya waktu kita benar ya, karena pada dibimbing oleh Syekh Mursyid. Ya ada yang sakit zikir tapi tidak benar. Kenapa saya katakan zikir nggak benar? Itu sakit namanya. Karena kalau orang zikir baru lisan saja, hati dalamnya hobinya tidak ada, itu dikatakan zikir. Itu zikir sakit. Itulah yang diungkapkan oleh Allah. Ya, ya. Man zakara bi lisanihi wa lam yazkur bi qalbi falaysa bizakir. Orang yang zikir dengan lisan saja tapi hatinya belum dikatakan zikir. Zikirnya sakit atau gitu. Tapi man zakara bi lisani wa qalbihi fa huwa zakir. Orang yang zikir dengan lisannya dan dengan hatinya baru dikatakan zikir. Ya, zikir yang sehat. Ya, zikir yang sehat. Ya. Apalagi kalau saya sampaikan dengan ungkapan apa halal. Jadi ada yang halal sini, ada yang haram. Apa yang halal? Ya, nasi kita beli halal. Ya, minuman kita beli halal. Makanan rohani juga kita beli. Apa belinya? Talqin. Jadi yang sudah ditalqin itu halal. Jadi yang belum ditalqin selalu apa? Belum halal. Kenapa? Belum dibeli. Apa harus dibeli dulu? Makanya talqin itu waktu kita beat, ijab kabul. Ya, beli ya. Alhamdulillah. Kita semua ya, Iwan Ahwat semua ya dapat bimbingan Syekh Mursyid sehingga kita menjadi orang-orang yang diberikan kesehatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, alhamdulillah. Iwan Ahwat sekalian, saya aturkan, mohon maaf ada kekurangan silapan, mudah bermanfaat kita semua. Ya, tambah yakin, ya bahkan sampai disebut akmalul yakin, keyakinan yang full kepada Syekh Mursyid, bahkan yakin kepada Rasulullah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dengan zikir kita akan terus meningkat ya keyakinan kita semua ya kepada Syekh dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu kita kapan saja, di mana saja, sedang apa saja selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit ada keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak illa jami' ahli silsilatil qadiriyyati naqsyabandiyah ma suriyalaya wa nakhusu bidzikr syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina sayyidi Syekh Muhammad Abdul Wahab Sayyidullah Mas'ud radhiyallahu anhu
وقدس الله سرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muqaddimah ikut pengirsa Abu Ya Muhammad Saleh Hujjatul Arifin. Alhamdulillah, sebenarnya sudah sering saya sampaikan ban serep. Dari tadi sudah banyak ilmu-ilmu Allah yang telah sampaikan. Siraman qalbu, siraman rohani telah banyak yang beliau sampaikan, yang beliau curahkan Abu Ya Saleh. Semuanya adalah inti dari ajaran ini. Inti dari ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Inti dari akwal-akwal Abah Gaus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Segala amal, segala ibadah yang tanpa dzikir khafi tidak akan sampai kepada Allah. Keyakinan, yakin tidak akan yakin kecuali keyakinan itu telah sangat diyakini dan telah ada pada diri. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak mempunyai, tidak ada yang bisa kita yakini. Hakul yakin, itulah dzikir khafi di antaranya. Karena dengan adanya dzikir khafi, kita mentuhankan Allah, mentauhidkan Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, di luar kita ucapkan. Itu syahadat, itu pekerjaan Islam, itu pekerjaan anggota badan. Yang di dalam adalah yang mentauhidkan, bukan kalimahnya lagi, yang mentauhidkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan proses talqin dzikir semuanya sudah tercapai. Tinggal kita istiqamah, belajar istiqamah untuk mengamalkannya. Kita tidak ada jaminan pada akhir hayat kita apakah kita masih mentauhidkan Allah. Tidak ada jaminan untuk itu kalau hanya ibadah yang di luar. Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik. Kita tidak mempunyai jaminan kita mati dalam keadaan bertauhid. Kalau tauhid kita hanya yang diucapkan. Karena pada saatnya lidah ini akan keluh. Mulut ini tidak akan sanggup berbicara lagi untuk mengatakan hal-hal yang lain. Syukur, alhamdulillah. Ketika mulut ini sudah tidak dimampukan lagi untuk berbicara, lidah ini sudah keluh, kita di dalam sudah diaktifkan dengan talqin dzikir. Mulut boleh terkunci. Lidah bisa keluh. Tapi denyut ini, detak ini yang telah ditempati, yang sudah dinamakan Baitullah, rumah yang sudah ada penghuninya. Penghuninya adalah Allah yang telah ditanamkan, dituliskan oleh guru mursyid, di mana rumah itu selalu bergema, rumah itu selalu berdenyut, berdetak dengan selalu menyebutnya. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Kalau salat yang 5 waktu sudah sangat jelas. Salat yang tercantum waktu dan tempatnya. Salat yang sudah ditentukan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu. Adapun salat yang di tengah-tengahnya adalah salatnya hati yang selalu mengingatnya. Kapan saja, di mana saja, salat itu selalu terlaksana dan diistiqamahkan. Salat ibadah yang menembus ruang dan waktu, tak terhalang oleh ruang dan waktu. Tidak akan mendapatkan ini, tidak akan bisa mengamalkan ini tanpa proses talqin. Kalau kita bicara tentang talqin, di sini, di tempat saya, di tempat Kiai Mahya yang di Buker, itu selalu orang-orang yang mendengarnya, ustadz ataupun kiai sekalian, itu selalu reseh, selalu risih, selalu berpendapat, masih banyak yang pendapat orang yang masih hidup kok ditalqin. Karena umum pengertian talqin adalah membacakan doa talqin di atas kuburan. Mereka belum sadar, belum mengerti. Alhamdulillah, mohon maaf Bunda Haya, ini beberapa hari saya tidak ikut isya. Karena tetangga saya ada kiai, gurunya istri saya, gurunya anak saya meninggal. Dan beliau adalah salah satunya yang menjadi titik di zikir ini. Makanya saya membawa ikhwan setelah sholat isya, karena tahlil habis isya, ke sana tahlil dan langsung ziarah ke kuburnya, ramai dengan ikhwan. Alhamdulillah, semoga menjadi belajar pelaksanaan untayan mutiara, mesti menyayangi orang yang membencimu. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan itu dari saya. Semoga bisa menambah manfaat keistiqamahan dalam melaksanakan amaliyah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.